Hai guys, selamat pagi kepada yang menonton sebelah pagi. Selamat tengah hari kepada yang menonton video ini sebelah tengah hari. Selamat petang kepada mereka yang menonton sebelah video ini sebelah petang. Dan selamat malam untuk mereka yang menonton video ini sebelah malam. Salam luar biasa dan salam sejahtera. Guys, seperti yang aku janjikan di videoku tempo hari, aku akan buat satu video berkaitan dengan tanggung jawab upline dan juga tanggung jawab downline. So hari ini aku akan buat video tuh, harap video ini boleh bantu kepada sahabat-sahabat yang menonton. Tapi oke, ada tapi lah, kita start terus lah kan. Jadi kalau kamu tengok dalam gambar ini, kamu akan nampak lampu isyarat ataupun traffic light lah. Nah, kalau aku tanya kamu, sebenarnya traffic light ini dibuat untuk apa? Soalnya ini tidak payah ditanya, semua kita tahu bahwa traffic light ini dipasang untuk mengawal lalu lintas, terutama sekali tempat-tempat yang ada simpang lah. Tujuannya untuk mengelak kemalangan. Dan kita semua pun tahu bahwa warna merah, kuning, hijau ini ada punya fungsi masing-masing. Contohnya kalau merah itu berhenti, kalau kuning itu bersedia untuk berhenti, kalau hijau itu jalan. Nah, tapi ada juga pengguna yang nakal nih, merah pun dia hantam jalan. Lepas tu yang kuning tu banyak, ini mau pecut, apa itu kuning disuruh pecut pasal dia mau merah sudah. Dan begitulah di sebaliknya. Jadi oke, maksudnya di sini ialah sebenarnya lampu isyarat itu dibuat untuk mengawal satu sistem yang kita mengawal jalan raya itu, lalu lintas yang kita panggil sistem lah, sistem jalan raya. Jadi sama ada kita di tempat kerja ataupun dalam perniagaan, kita mesti ada satu sistem untuk mengawal perniagaan kita. Sebab mana-mana institusi ataupun syarikat yang tidak mempunyai sistem, confirm syarikat itu akan tutup tuh guys. Kita nih jangan bilang dalam pekerjaan lah, di rumah kita pun biasa kita ada peraturan juga kan. So jadi begitu juga dalam perniagaan network ini kan, kita mesti mau ada sistem. Kalau kita main geradak ya memang susah kita berjaya. Jadi oke, aku akan masuk ke topiknya. Mari kita tengok dulu. Topikku kali ini ialah tanggung jawab utama. So sebelum itu kita lihat dulu gambar ini. Aku sengaja letak dua gambar ini, dua orang insan ini, yaitu Donald Trump dan juga Robert Kiyosaki. Tapi jangan kita tengok pandang dorang punya pribadi lah, kita tengok misi dan visi dorang sama pengalaman dorang. Kalau kita tengok dua orang insan yang berjaya ini, dan ada banyak lagi sebenarnya, bukan dorang saja. Kan dorang menggalakkan orang-orang yang mau berniaga ini, kalau boleh kan buatlah MLM. Mengapa? Sebab MLM ni salah satu kelebihannya ialah kalau kita mau dia ialah satu perniagaan, dan yang paling bagus perniagaan MLM ini kalau kita mau start, dia modalnya tidak tinggi, yang mana semua orang mampu. Nah, semua orang mampu, dan yang paling best sudah terbukti di dunia bahwa MLM ini sudah melahirkan ramai orang menjadi jutawan, termasuk di negara kita. Nah, sebenarnya ramai juga orang-orang kawan-kawanku yang aku kenal dalam industri MLM ini, dorang sudah dapat pendapatan yang mencicah 1 juta, ada yang lebih daripada itu. Jadi itulah kenapa hari ini MLM pilihan gue. Sebab satu, dia satu perniagaan. Bila kita sebut perniagaan, 9/10 pintu rezeki datang daripada dunia perniagaan. Yang kedua, modalnya sedikit saja, yang mana semua orang mampu. Tapi kena hati-hati guys, sebab di luar sana banyak syarikat, terutama sekali yang main program money games ataupun skim cepat kaya nih. Dia orang menggunakan industri MLM ini sebagai platform dorang untuk mencari keuntungan. Jadi kena pastikan kalau kita mau bergiat dalam industri MLM ini, kena pastikan satu, syarikat itu syarikat yang tulen, dia ada CEO-nya muncul, ada CEO-nya, ada pejabatnya, dan produknya pun ada. So ini 3 perkara ini sangat penting. Tapi hari ini aku akan bincang yang pasal 3 perkara itu. Kita akan bincang kalau kita mau berjaya apa yang kita perlu buat di dalam industri ini. So mari kita tengok. Jadi MLM ialah bisnis perasaan. Yang mana bila kita sebut bisnis perasaan, sebab dia melibatkan networking, kita perlu kerjasama lah di sini. Bisnis perasaan tuh maksudku di sini ialah kalau orang senang dengan kita, dia akan join dengan kita. Kalau orang tak suka dengan kita, tak senang dengan karakter kita, hebat macam mana pun kita, hebat macam mana pun syarikat tu, of course dia tak akan join kita. Mungkin kalau dia join pun dia akan ikut orang lain. Sebab itulah dalam perniagaan MLM ni, nomor satu, kena ambil kira ini. Ini ambil berat, bukan ambil kira. Kena ambil berat tentang perasaan, sebab ini ialah bisnes perasaan, ya. Kedua ialah mau pergi jauh, mesti mau kerja sama. Kerja sendiri memang tak boleh. So kita perlu teamwork, sebab kita ada kumpulan,
kan. Biasa networking kan ada kumpulan. Jadi dalam networking dia ada 2 kategori. Satu kategori kita panggil dia upline, satu kategori kita panggil dia downline kan. Nah, tapi dalam sini kita panggil dia downline itu tidak masalah. Cuma kalau di luar sana, kalau boleh lah kan, janganlah kita panggil rakan kongsi kita itu sebagai downline. Macam dah sedap pula pujian, downline, macam orang bawahan kan. Jadi lagi bagus kalau di luar sana, kalau kita mau kenalkan kita punya downline sama orang lain, kita guna perkataan business partner. Dia ni ialah aku punya business partner, macam tu. So kalau kita mau kenalkan kita punya downline sama orang lain, kita mesti beritahu ini ialah business partner aku. So kurang-kurang dia punya perasaan pun terjaga. Nah, coba bayangkan downline kamu tuh dia punya sekolah tuh tinggi, dia orang yang graduan, tiba-tiba kamu panggil dia downline. Nah, ada setengah tuh downline tuh yang berpendidikan tinggi tak boleh terima. Lebih-lebih lagi dia tahu dia punya upline tuh yang sekolahnya tidak tinggi ataupun siri rumah maci-maci. Nah kan tambahlah dia mengelak, dia bilang nah kau panggil aku downline sedangkan aku ini tinggi sekolah daripada kau. So jadi ayat itu perkataan itu kita tukar, daripada downline kita akan tukar dia ke business partner ataupun rakan niaga kita. So ini paling penting, ingat ini ialah bisnis perasaan. Jadi guys, kita teruskan dengan tanggung jawab. Jika ingin serius terhadap kerjaya networking, maka Anda mesti melakukan 4 tanggung jawab ini, yaitu 4 tanggung jawab upline dan juga 4 tanggung jawab downline. Jadi adillah, upline ada 4 tanggung jawab, downline ada 4 tanggung jawab. Sebab kenapa kita tekankan tanggung jawab? Kita nih kan, dia senang saja. Aku ambil beberapa contoh lah. Contohnya kalau kamu seorang orang tua, kalau kamu tidak ada tanggung jawab sebagai orang tua, macam mana kamu mau bentuk anak kamu? Begitu juga kalau kamu tuh anak, tidak tanggung jawab sebagai anak, macam mana pula kamu menghormati orang tua kamu? Jadi kita ini ada tanggung jawab masing-masing. So tanggung jawab inilah yang sebenarnya menjadikan kita berdisiplin. Tanggung jawab inilah sebenarnya yang menjadikan kita insan yang insan berguna lah, kita cakap begitu. Sebab bila kita ada tanggung jawab, orang akan senang dengan kita. Boleh? Jadi kalau mau berjaya dalam industri ini mesti mau pegang ini 4 tanggung jawab upline dan juga 4 tanggung jawab downline. Jadi kita pergi dulu 4 tanggung jawab upline. Yang pertama, rela kongsi pengetahuan ataupun salurkan segala pengetahuan. Apa maknanya? Maknanya ialah kita upline bila kita sponsor orang baru, orang akan kongsi kita kan, kita mesti bagi dia pengetahuan tentang company, punya profile, tentang maklumat tentang produk. Kalau dia mau melakukan perniagaan ini, kita punya marketing plan. Kalau kita punya meeting, kita mesti mau bagi tahu sama dia bila. So ini mesti kita mau salurkan kepada dia. Kita tidak boleh orang cakap kita pandai menajas ya, tapi kita macam abaikan dia begitu saja. Sebab itulah kita perlu bila ada apa-apa informasi, kita mesti mau salurkan kepada kita punya rakan kongsi. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, kita tengok yang kedua ialah membimbing rakan kongsi baru. Nah, bila kita punya rakan kongsi itu tadi, dia sudah join kita dan dia bagi tahu dia mau buat kan, sebagai upline, tanggung jawab kita ialah membimbing dia. Cara kita bimbing macam mana? Ialah kita kena turun padang dengan dia, field work dengan dia. Maksudnya ialah kalau memang kita nampak dia tu memang bersungguh-sungguh membuat kan. Jadi sebenarnya rakan kongsi macam inilah yang kamu kena fokus. Sebab bukan mudah untuk mencari orang yang mau buat. Jadi bila kamu dapat orang mau buat, kamu kena sungguh-sungguh bimbing dengan dia. So bimbing ni, ingat, bimbing ni turun padang dengan dia, bukan mengarah. Ada perbezaan sini, mengarah dan membimbing. Jangan pula bila downline kita beritahu rakan kongsi kita beritahu, aku mau buat lah upline. Macam mana tuh? Terus kita bilang, oh senang saja, kalau kamu mau buat kau pergi mana aja. Ini hari kau pergi mana aja lah, kau pergi cari orang, lepas tu kau sponsor lah. Macam itu mengarah namanya. Membimbing tu, bila dia bagi tahu saja, ini contoh, dia bilang upline aku mau buat lah. Okey, kalau kamu buat senang saja. Perkara pertama yang aku mau kau buat ialah buat appointment. Jadi suruh dia buat appointment. Kalau boleh biar dia buat appointment depanmu. Buat appointment, kemudian waktu bila appointment sudah set, sama-sama jalan dengan dia pergi fieldwork. Bila masuk di fieldwork sana, jadi sampai sana nanti baru kamu yang sharing lah, biar dia yang tengok. Itu ada dalam aku punya video yang lepas, dalam kalau kondisi lab dalam hukum ABC aku dah terangkan sudah itu. So aku tidak akan sentuh tu di sini. Jadi waktu keluar dengan downline kita pergi sharing, di situ akan menampakkan kita sungguh-sungguh mau bantu dengan dia.
Jadi dia lagi semangat sebab kita tidak lepas tangan. Betul lah? Setuju kan nih? Nah, so bukan itu saja tahu. Bukan itu saja sebenarnya. Di situ juga dia boleh nampak macam mana cara kita filing, cara kita berkongsi, dia akan nampak itu semua. Jadi ini ialah tanggung jawab kita sebagai upline. Ingat, bukan senang untuk kita mau cari pemimpin yang mau melakukan perniagaan ini. Jadi bila ada sudah yang mengeluarkan signal yang dia mau buat, so kamu kena bantu dengan dia, dengan cara mesti mau turun padang fieldwork dengan dia, jangan mengarah-arah dia, ya. Nah, boleh ya guys. Itu yang kedua. Seterusnya yang ketiga, tanggung jawab upline ialah sabar memupuk pemimpin. Nah, ini yang sini mencabar betul nih kan, terutama sekali kepada upline-upline yang sudah ada ramai rakan kongsi. Kenapa aku bilang mencabar di sini? Sebab bila kita sudah ada ramai rakan kongsi, kan dorang punya karakter itu macam-macam tahu. Ada yang dengar cakap, ada yang menghormati upline, tapi tidak kurang juga yang tidak mau dengar cakap, yang melawan pun ada, yang menyuruh mengulun pun ada juga di situ. Jadi sebagai upline ini kita kena sabar. Kita kena sabar kalau kita rasa memang dia tiba-tiba pula ada tuh kadang-kadang downline kan dia pandai marah dengan kita. Jadi kalau dia tiba-tiba keluar perkataan yang kasar kan, jangan pula kau marah dia balik, nanti kamu bergaduh. Jadi time dia macam perkataan negatif ke luar negatif yang dia ndak kita suka dengar tuh, apa, kamu tarik napas ya panjang-panjang. Tarik napas tahu kamu macam mana? Macam ini. Baru kamu hembus tuh napas. Ya, kasih tenang diri kamu. Time dia ndak senang tuh janganlah kamu layan sama dia, sebab nanti tambah lagi panas. Jadi tunggu tenang dulu baru kamu layan dengan dia. Jadi ini yang kesabaran yang kita mau. Kalau kamu tahan, kalau kamu boleh tahan dengan ini kesabaran pemimpin, aku rasa memang kamu tidak ada sebab kenapa kamu tidak boleh berjaya dalam industri ini, ya. Sebab ingat sejak dalam rumah kita pun, kalau kita ada 4-5 orang anak, karakter anak kita bukan sama. Ada yang nakal, ada yang mau dengar cakap, ada yang manja begitu, ada yang pandai mengampu, macam-macam kita jumpa tuh. Sama juga dalam industri ini. So kita sebagai upline kena sabar. Boleh guys? Oke, yang ketiga itu. Yang keempat, tanggung jawab upline yang keempat ialah membimbing dengan penuh kasih sayang dan juga bantu dia menyelesaikan masalah jika ada masalah. Oke, tugas kita sebagai upline ialah membimbing rakan kongsi kita, terutama sekali yang membuat. So bila aku sebut bimbing di sini, ya, kita mesti bimbing dia ikut cara yang betul. Jangan ajari cara yang salah. Kena ajar cara yang betul dengan penuh kasih sayang tuh maksudnya jangan bukan bersayang-sayang dengan dia lah. Maksudnya kan bimbing dia dengan cara yang supaya hatinya indah sakit begitu, indah terasa begitu. Kalau tegur pun biarlah tegur dengan teguran yang suara itu pun janganlah yang tinggi menunjukkan marah, biarlah yang lembut, macam itu maksudnya itu, ya. Sebab tugas upline ini adalah untuk membimbing rakan kongsi dia. Sebab kunci dalam MLM ini senang saja. Aku tidak tahu lah syarikat lain, tapi di sini kalau kamu berjaya, kan kau kena lahirkan ramai pemimpin di dalam rangkaianmu. Semakin ramai pemimpin di rangkaianmu, semakin berjayalah kamu tuh. So itu antara rahasia mau berjaya dalam industri MLM, khususnya dalam syarikat ini, ya. So bila pula downline kita tuh tiba-tiba dia ada masalah dengan prospeknya, jangan pula kita melarikan diri, mengelak. Kita mesti bantu dia selesaikan masalah tuh. Ini contohnya mungkin ada masalah downline itu, prospeknya lepas guna produk tuh dia dapat kesan sembuh, tiba-tiba penyakitnya pula keluar balik. Jadi jangan pula kita panik, jangan kita takut. Kalau downline kita mengadu dengan kita, bagi tahu dengan downline kita itu sudah biasa. Tanyalah bilang, sebab itu tanda-tanda penyembuhan, itu normal. Ya, itu normal. Artinya dia ada peluang untuk sembuh. Yang penting kalau dia tidak tahan, bilang suruh dia kurangkan dos lah dan minum banyak air. So itu cara kita bantu menangani masalah yang berkaitan dengan bisnis ini saja, bukan masalah rumah tangga. Boleh? So ini 4 perkara tanggung jawab upline. Sekarang kita pergi pula tanggung jawab downline. Oke, guys, tanggung jawab downline. Nah, aku pasti kita nih ada upline, ada downline di sini kan. Jadi tidak kisahkah kita downline kah, kita upline kah, kita mesti pegang pada tanggung jawab ini. So kadang-kadang kita ini upline, tapi
sebenarnya kita pun downline juga. Sebab apa? Ada upline di atas kita kan. Macam aku sendirilah begitu. Jadi jika upline tolong, hargai jasanya dan jangan mengarah. Ini penting. Ini sangat penting. Maksudnya apa? Kita mesti pandai menghargai jasa upline kita kalau dia tolong. Sekurang-kurangnya kalau sudah bantu kita, ucaplah terima kasih. Dua perkataan saja, terima kasih. Bukannya susah pun. Jangan sudahlah ditolong, kan? Sudahlah lambat datang, udah tepat masa. Lepas tuh tidak pula ucap terima kasih. Nanti sudah anda close sales, dimarah lagi upline. Salah. Upline tuh kalau dalam keluarga dia tuh ibarat orang tua kita. Kalau dia tidak taja kamu, tidak kamu ada dalam syarikat ini. Karena upline lah, maka kamu ada dalam syarikat ini. Jadi itu kita mesti belajar menghargai dia. Dan cara menghargai juga ada banyak cara selain daripada ucap terima kasih. Ada satu cara sih, kalau ada contohnya ada event-event activity berkaitan dengan penganugerahan lah kan, belilah cendera hati untuk upline, beli bunga kah, beli patung kah, bagi dengan dia lah sebagai tanda penghargaan kita, menghargai upline kita. Macam aku kan di sini aku pun downline, jadi ini contoh lah. Jadi untuk itu aku pun juga mau ucap terima kasih kepada upline lah. So direct upline ku ialah Rosudin, dan juga terima kasih kepada syarikat lah, sebab kalau ada upline yang hebat, tanpa syarikat yang hebat susah juga kita mau berjaya ya. Jadi itu ialah cara kita berterima kasih. Ringankanlah mulut ucap terima kasih, bukan mau dibayar pun boleh ya guys. Oke, yang lepas tuh jangan mengarah. Ini yang aku bagi tahu, ini penting nih. Ada setengah downline nih, terutama sekali yang nakal lah, dia suka mengarah upline-nya. Upline, kau di KK, bahkan aku ada kawan tuh di KK, nanti kau pergi jumpa, ini nomornya, ini namanya, kasih tahu aja aku yang suruh jumpa. Alamak, downline mengarah upline. Aduh, betul kan nih? Salah, ini cara yang salah. Kalau perkara ini boleh dibuat, bagus aku jadi downline, kau jadi upline. Aku kasih aja senarai nama, kau pergi sharing, nanti kalau dorang masuk, kasih masuk di bawah aku. Kamu mau begitu? Kalau kamu tidak mau, jangan buat begitu. Jangan kita mengarah kita punya upline. Itu ialah prospek kamu. Jadi itu ialah kamu punya prospek, sepatutnya kamu yang pergi sharing. Tapi kalau kamu tidak boleh pergi sharing pun, kalau jauh, tidak boleh jumpa, sharinglah online dulu, bagi tahu lah dengan dia tentang ini plan apa semua. Jadi kalau dia mau tahu lebih lanjut, baru boleh bagi tahu sama dia, suruh hubungi upline lah. Biar dia yang cari upline. Janganlah mengarah upline pergi cari sama itu orang. Memang tidak betul sudah lah kan. Sudah songsang, sudah tutup balik. Jadi hari ini guys, ingat jangan arah-arah upline kita. Kita kalau boleh kita minta tolong, biarlah minta dengan rendah hati ya. Nah ini contohnya aku kalau biasa mau minta tolong upline, aku akan tanya sama dia dulu, dia senang kan enggak. Kalau senang, aku mau minta bantuan. Kalau dia tanya apa itu, kasih tahu sama dia lah, aku ada kawan begini. Cerita dengan dia lah. Kalau dia rasa dia boleh tolong, so oke lah, terima kasih lah. Kalau tidak boleh pun, mungkin timing tidak ngam, pasal waktu itu dia pun ada appointment, janganlah kamu marah sama dia kan. So jadi begitulah, kita minta tolong orang, maksudnya kita yang minta. So jadi kita tidak boleh cerewet di situ. Boleh guys? Oke, seterusnya tanggung jawab downline yang kedua ialah minta tunjuk ajar dengan rendah hati. Nah, kalau mau belajar kan, minta ajar dengan rendah hati. Contohnya upline, aku ini terbakar soalnya betul. Bolehkah upline ajar aku cara yang betul macam mana membuat perniagaan ini? Itu cara yang betul. Bukan upline, aku mau buat sudah nih. Nah, lepas tu kau mesti tolong sama aku. Kalau kau tidak tolong sama aku ndaklah aku buat ni. Aku pergilah tempat lain, cari company lain. Bukan begitu. Ada caranya. Minta tolong mesti minta tunjuk aja dengan rendah hati. Mana yang biarpun kita minta ajar marketing plan ke apa kan, mesti minta tunjuk dengan rendah hati. Bahasa paling simple ialah kita punya bahasa tu kalau boleh biarlah slow, jangan tinggi suara kita sama upline kita. Nanti kita ketulahan. Boleh? Oke. Seterusnya yang ketiga, belajar dengan sepenuh hati dengan mencatat nota. Ini penting. Ini sangat-sangat penting. Sebagai downline yang mau berjaya, kamu mesti belajar mencatat nota. Sebab ini adalah satu cara untuk menunjukkan kepada upline kamu yang kamu sungguh-sungguh mau buat. Jadi bila dia nampak kesungguhan kamu, maka upline akan bantu kamu sungguh-sungguh supaya kamu berjaya. Dia macam sekolah di sekolah. Kalau dalam sekolah tuh, kalau murid tuh rajin angkat tangan, tanya sama cikgu, maka murid tuh akan jadi murid yang pintar sebab dia rajin bertanya. Sama juga di sini. Sama juga. Maksudnya di sini kamu kena tonjolkan diri kamu supaya upline tahu kamu siapa dan kamu betul-betul mau melakukan perniagaan ini. Jadi dia akan bantu kamu sungguh-sungguh.
Boleh? Yang penting bila belajar mesti mau ada pen sama ada buku, mesti mau catat. Jangan minta ajar tapi pakai telinga aja mendengar, tidak ditulis, sebab tu kita pelupa kan. Kita ni kan pelupa. Jadi mesti mau ditulis, mana yang penting kita kena catat, kita kena tulis. Okey, yang keempat, tanggungjawab yang keempat adalah duplikasi kepada downline apa yang sudah dipelajari. Jadi apa-apa benda yang kita sudah belajar melalui upline kita kan, kita mesti mau turunkan ilmu ini kepada kita punya rekan kongsi di bawah kita. Sebab ini ialah MLM, ini cerita bisnes, ini bukan cerita kungfu, ini bukan cerita silat. Kalau kamu guru kungfu, kamu guru silat, kalau kamu ada 10 langkah, kamu dah boleh kasih 10 langkah tu sama kamu punya rekan kongsi. Paling-paling kamu kasih dia 8 atau 9. Sebab kamu takut nanti downline kamu melawan. Kamu takut nanti murid kamu melawan akan datang kan. Tapi oleh kerana ini ialah industri MLM, ini ialah networking, maka apa yang kamu tahu, kamu mesti turunkan itu ilmu semua supaya dia jadi hebat macam kamu juga, macam anda. Boleh? Jadi jangan simpan ilmu ni, sebab ilmu ni tak boleh dibawa mati juga. Jadi turunkanlah sama orang-orang yang mau berjaya. So inilah 4 tanggungjawab downline. Jadi adil, 4 tanggungjawab upline, 4 tanggungjawab downline. So kamu pegang pada tanggungjawab ini, sudah pasti kamu akan ada satu rangkaian yang harmoni. Sebab masing-masing kan menjaga hati masing-masing. So kita mau network yang macam ini, kita tidak mau satu network yang porak-poranda di dalam tu. Kita tidak mau dalam rangkaian kita tu downline, complain, upline. Kita tidak mau macam itu. Kenapa itu berlaku? Sebab kita tidak ada sistem. Jadi sebab itu kita perlu sistem. Biar sistem itu yang kasih guide kita punya network. So itulah sistem itu paling penting. Jadi ini ialah salah satu sistem pendidikan yang perlu kita serap dalam grup kita, dalam kumpulan kita. Okey. Kita sudah hampir sampai penghujung. 99% kejayaan bergantung pada sikap. Memang betul lah. Daripada 4 tanggungjawab upline dan 4 tanggungjawab downline itu, sebenarnya 99% itu ialah sikap. Itu tidak kena mengena dengan kemahiran. Kemahiran itu 1% yang kita perlukan kan. Jadi yang pertama, lagi aku mau tambah di sini, ada yang mau tambah, kembali kepada sifar, kosongkan status diri. Ini kepada kawan-kawan yang membuat lah ini. Kalau betul-betul kamu mau melakukan perniagaan ini, kamu kena kosongkan diri, kembali kepada sifar. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita di luar situ, kita punya jawatan tuh, pangkat kita lagi tinggi daripada upline kita tahu. Kita di luar sana mungkin pegawai, mungkin bos. Tiba-tiba yang manajer kamu tuh makcik. Tiba-tiba yang manajer kamu tuh pendidikannya tingkat 3 atau mungkin darjah 6. Tapi dia berpengalaman dalam ini bidang dan dia sudah berjaya. Jadi kalau betul-betul mau berjaya macam dia, kan kamu mesti kosongkan diri, jangan bawa status kamu masuk ke dalam network, dalam ini perniagaan lah. Sebab kalau kamu masukkan, kamu dah boleh kosongkan diri. Nanti kamu ditegur, kamu marah. Sebab biasalah, bos kan di luar suka arah-arah orang. Jadi itulah, kamu kena kembali kepada kosong lah, back to zero. So ini yang pertama syarat harus kamu buat. Seterusnya, mengikut sistem menguasai filing system. Ikut sistem 100%. Kalau ada filing, mesti ikut apa yang filing itu cakap. Jangan buat cara sendiri. Ya. Senang duplikasi kalau kita buat benda yang sama. Kalau ada filing, senang diduplikat lah. Seterusnya, duplikasi 100%. Apa yang upline buat, terutama sekali yang sudah berjaya, kita duplikat saja 100%. Tiru sajalah. Pinjam kuasa dan elakkan membazir kuasa. Maksudnya pinjam kuasa ni ialah borrow power. Ya, kalau ada aktiviti di tempat kamu tu, datanglah. Bawalah prospek atau downline. Kalau tidak ada prospek, tidak ada downline, sendiri pergi. Sebab sendiri yang mau berjaya, bukan orang lain pun. So jangan ada downline baru mau buat, tidak ada downline tak mau buat. Sebab kita tidak tahu bisul usaha apa yang berlaku. So yang penting kita sendiri mau buat, kita kena rajin-rajin belajar. Seterusnya, ingat tahap kehormatan yang Anda ingin nikmati di bidang MLM bergantung pada kesanggupan Anda melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ini betul lah. Ini kan. Jadi industri ini ialah salah satu industri yang memang popular hari ini di seluruh dunia, termasuk di tempat kita. Jadi kalau mau jadi bintang, biarlah jadi bintang yang gemerlapan, jangan jadi bintang yang menyakitkan mata. So ada tuh maksudnya tuh. Sebab ada 2 jenis bintang. Ada satu bintang, kalau dia berdiri di pentas, semua orang suka dengan dia. Kenapa? Sebab dia orang yang bagus, ada tanggung jawabnya, ikut sistem. Tapi ada satu bintang ni, bila dia naik pentas kan sakit mata orang menengok dia. Kenapa? Sebab dia berjaya, dia ikut sistem, dia ikut cara yang betul. Jadi kamu pilihlah mana kamu mau. Of course aku akan pilih dari bintang yang
gemerlapan, sebab itu disayangi orang, disanjung orang. Seterusnya, oke guys, kita sudah sampai ke penghujungnya. Mungkin ada di antara perkongsianku ini menyinggung perasaan, menyakitkan hati. Aku minta ampun dan minta maaf. Tiada tujuanku untuk menyakitkan hati yang mendengar, cuma untuk berkongsi pengalaman saja. Sebab aku sudah sudah 30 tahun aku berjinak-jinak dengan MLM ini. So jadi banyak yang telah aku pelajari di sinilah. Sebab itu aku tuh cuma kongsi saja pengalaman ilmu-ilmu yang aku dapat. Mudah-mudahan yang video ini dapat membantu Anda semua, dan kalau ada tersinggung mohon maaf. Dan kalau betul-betul mau berjaya, ikuti saja, ikut sistem, dan kemudian ingat 4 tanggung jawab upline dan 4 tanggung jawab downline, dan 99% itu dipengaruhi oleh sikap kita, bukan kemahiran kita. Sebab kemahiran kita boleh belajar, attitude yang penting sini untuk berjaya. Guys, itu saja. Terima kasih karena sudi mendengar, dan jangan lupa subscribe. Nanti akan datang aku akan buat banyak video lagi berkaitan dengan sistem pendidikan di MLM networking. Thank you.